أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ومن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون. Ya, sadaqallah. Sadaqallahul azim. Apa mana suratnya? Orang-orang yang beriman, Bu. Orang yang beriman. Kenapa orang yang beriman? Itu di ayat yang saya baca tadi itu sudah menjelaskan bahwasanya apa kata-kata Allah, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang beriman, kata Allah, Bu. Yaitu orang-orang allazina hum fi sholatihim khashi'un. Jadi di awal sudah menjelaskan tentang bagaimana karakter orang-orang yang beriman. Baik. Sebentar, Rian. Iya, Bu. Ini masalahnya modul ajar sebagai apa nih? Modul ajarnya modul apa judulnya di sini? Asmaul Husna, Bu. Tentang Asmaul Husna. Itu subbab 2 materi kelas 4 tentang Asmaul Husna. Yang saya bahas itu mengenai 5 Asmaul Husna: Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min. Kenapa ini mengambil judul ini mata pelajarannya? Emang ini ya yang diajarkan? Enggak. Salah satu yang saya ajarkan di kelas 4 ini materinya, Bu. Oh, ini materi. Ini materinya. Kompetensi awal. Identitas. Ini kompetensi awalnya cuma 1 ya. Cuma 1 ya, Pak. Kompetensi awalnya, Bu, ya? Iya. Kenapa enggak 3? Beginian. Ini saya mempertimbangkan waktu, Bu. Saya bagi menjadi 2 pertemuan Asmaul Husna ini, Bu. Kalau untuk yang pertemuan yang pertama ini, itu saya menjelaskan tentang makna-makna Asmaul Husna, Al-Malik, Al-Qudus, Al-Aziz, Salam dan Al-Mu'min ini, Bu, secara mendalam kepada peserta didik saya. Ya, ini 2 jam 2 pertemuan. Ya, ini 2, kalau modul yang saya rancang ini, yang saya susun ini 2 kali pertemuan. Kalau pertemuan yang pertama membahas tentang Asmaul Husna, Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, dan As-Salam, Al-Mu'min, dengan tujuan pembelajaran yaitu menjelaskan makna Asmaul Husna dan artinya. Sebentar, ini 2 kali pertemuan. Iya, berarti satu kali pertemuannya ini juga bahasannya. Yang pertemuan yang pertama ini pembahasannya, Bu. Pertemuan yang kedua nanti tentang makna Asmaul Husna, penerapannya dalam kehidupan. Ya, tapi maksud saya gini, cukup nggak waktunya segini? Dari kelima tadi aja si Bu Tati 3 jam. Ini 2 kali pertemuan, berarti satu pertemuannya dibagi 2 atau semua? Satu kali pertemuan ini menjelaskan tentang tujuan
makna dari Asmaul Husna ini Bu, Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus dan As-Salam ini. Jadi Cukup. Satu cukup, kali pertemuan 35 menit cuman. cukup Bu, cukup. Maksud satu kali pertemuan ini Bu, satu kali pertemuan itu 4 jam pelajaran Bu. 4 jam pelajaran. Nah, Ini 2 kali 2 kali pertemuan berarti 8 jam pelajaran Bu. oh 8 jam Iya, Bu. ya. 2 kali pertemuan jadi 4 jam 4 jam. Jadi 4 jamnya dalam 1 minggu. Ya, satu kali pertemuan misalnya minggu yang sekarang saya ngajarkan itu tentang makna dari Asmaul Husna, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam dan Al-Mu'min. Itu 4 jam pertemuan Bu untuk membahas kesemuanya tadi itu yang kelima-limanya. Dengan Maksud saya begini, dalam satu kali pertemuan yang 4 jam itu membahas ininya apa cukup nggak jamnya? Ini kan 4 jam. Tadi kan Bu Tati kan dia 3 jam pelajaran. cukup Bu. Insya Allah cukup Bu. Dengan metode yang saya rancang, dengan modul yang saya rancang, dengan itu metode yang saya pakai itu Bu, pendekatannya saintifik, model pembelajarannya PBL, pembelajaran berbasis masalah, kemudian metodenya Indekar, dan juga nanti saya juga akan memakai TFPEG Bu, penayangan video di awal pembelajaran. Jadi setelah pembukaan, terus pas mulai ke pembelajaran, saya menayangkan video terlebih dahulu. Oh ya, jadi waktu awal masuk pembelajaran itu apa? Ya, yang pertama saya menyapa anak-anak murid dulu terlebih dahulu. Misalnya saya contohkan Ibu, selamat pagi anak-anak. Nah, habis itu langsung berdoa. Setelah berdoa, saya melakukan ice breaking dulu Bu. Setelah itu ice breaking, misalnya ice breaking yang saya rancang itu saya suruh anak-anak semuanya perhatikan ke depan. Kalau Bapak bilang pegang kepala, itu bilang saya pintar. Jadi anak-anak itu serentak megang kepala, dia ngomong saya pintar. Kalau Bapak bilang pegang bahu, saya hebat. Jadi kalau Bapak bilang pegang kaki, saya rajin. Terus tunjuk ke kawan 2 jari, kamu sahabat. Jadi dengan ice breaking seperti itu berulang-ulang di awal pelajaran. Setelah ice breaking, saya juga merancang pembelajaran di modul saya ini Bu, itu untuk mengingat kembali semangat cinta tanah air anak-anak murid ini, itu menyanyikan lagu Indonesia Raya Bu, atau lagu wajib. Ya, bagus. Jadi gini, kalau ada ice break-nya pasti kan ada finalinya ya, terakhir penutupnya. Nah, itu dibuat juga nggak itu? Waktu penutupnya Pak Rian sering begitu kan. Sekarang ini kan ada sekarang apa yang viral gitu di sekolah-sekolah itu, bagaimana anak ini, karena kan waktu belajar anak ini kan memang benar full day. Iya Bu. Dari pagi sampai sore jam 3, apalagi anak SMP, SMA itu sampai jam 4, jam 5, setengah 5 ya. Iya. Nah, ini kan kejenuhan. Jadi kalau misalkan sekolah kita di SD itu misalnya di kelas 4 misalnya. Nah, itu mereka belajar ya, kita mengupayakan mereka itu belajarnya menjadi yang nyaman. Nah, jadi disitulah letak kreatif guru, serta memberikan kreativitas itu kepada siswa kita, mereka untuk belajar menjadi orang-orang yang mereka itu menjadi semangat gitu kan. Nah, artinya kita sebagai guru juga harus kreatif dalam hal secara simpel bisa membuat anak itu menghidupkan suasana di dalam belajar. Nah, gitu. Jadi begini Pak, kita nih anak-anak itu sudah capek loh. Mereka ini kan belajar teori terus ya. Nah, di sekolahnya nanti Bapak ini tentang tema yang Bapak berikan ini nih ada nggak di luar kelas? Yang berkaitan dengan Asmaul Husna ya Bu ya? Iya. Ya, salah satunya kan dalam pembelajaran ini anak-anak ini kan juga nanti di akhir dalam proses pembelajaran mereka juga ada bikin kaligrafi Bu. Jadi anak-anak ini saya bentuk dalam beberapa kelompok, bisa jadi 4 kelompok atau 5 kelompok tergantung kehadiran siswa di hari itu. Jadi nanti mereka menghasilkan karya, salah satunya kaligrafi.
Jadi kaligrafi mereka itu mereka tempel nanti di sekitaran sekolah, di tempat-tempat yang memang itu bisa mereka lihat dan ada makna Asmaul Husnanya di sana. Itu salah satunya dalam rangka untuk Asmaul Husna ini menjadi semakin mereka pahami. Bukan gitu maksud saya. Ada actionnya nggak? Actionnya apa? Actionnya secara berkelompok. Artinya begini, mereka kan mungkin kan ada cara ya, atau strategi yang digunakan sama guru ya. Iya, Bu. Jadi maksud supaya mereka tidak jenuh ya, merasa mereka itu nyaman dan mereka juga hidup gitu suasananya, tapi tidak ribut. Nah, mereka senang. Nah, seperti tadi kan ada beberapa guru diajak untuk bernyanyi sambil memaknain Asmaul Husna. makna tahu maknanya, kemudian isi dari apa namanya pengertian dari Asmaul Husna yang tentang Al-Qudus, As-Salam, Al-Mukmin itu kan mereka dengan menyanyikan itu, tetapi mereka juga eh, apa bisa paham gitu loh, bisa paham gitu. Nah, seperti Pak Rion ada nggak dia membawa itu secara kelompok atau sendiri-sendiri atau mandiri untuk dibawa melakukan gitu kan, melakukan kan dengan ucapan ya, ucapan itu yang khas, artinya izhar ya, izhar itu artinya jelas gitu. Jadi seperti al Mukmin, Al-Qudus, As-Salam gitu kan. Nggak bisa As-Salam, Al-Mukmin gitu kan. Tapi itu tuh juga harus apa fasih gitu. Ada nggak? Ada, Bu. Di dalam poin-poin yang saya rancang untuk sebagai media pembelajaran, itu di situ ada pertama di awal pembelajaran itu ada yang saya putar itu video anak bernyanyi Asmaul Husna. Itu diikuti sama-sama. Kemudian di akhir pembelajaran juga yang dipimpin oleh saya, walaupun saya ini suaranya ya mungkin tidak begitu bagus, tapi saya berusaha untuk belajar menyanyi Asmaul Husna, Bu, agar anak-anak ini termotivasi juga untuk memahaminya melalui nyanyi. Nah, itu saya juga belajar itu untuk saya nyanyikan bersama anak-anak. Kalau ibu mau, Kalian kalau mau ibu contoh saya nyanyikan, Bu. gimana? Kalau ibu mau contoh nyanyi Asmaul Husna yang saya pelajari untuk anak-anak, saya nyanyikan. Oh ya boleh, saya mau dengar suaranya. Suara emasnya. Coba. Al-Malik artinya Allah Maha Raja, Al-Qudus artinya Allah Maha Suci, As-Salam artinya Allah Maha Sejahtera, Al-Salam artinya Allah Maha Sejahtera, Al-Mu'min artinya Allah Maha Pemberi keamanan, Al-Mu'min artinya Allah Maha Pemberi keamanan. Itu salah satunya, Bu. Ya, tepuk tangan ke sini naik aplaus nih sama Pak Rion ya bagi penonton. Bagus ya. Nah, arti gini, Pak Rion, tapi jangan hanya sebatas itu apa arti ya, tapi juga pengertiannya juga serta bisa menjadikan manfaat bagi siswa kita ya. Nah, kalau mereka itu mendalami dengan Asmaul Husna, dia di mana dia berada sampai dia dewasa, dia tetap ingat, insya Allah dia menjadi orang-orang yang tawadu Iya, ya. insyaallah. Nah, jadi dia tahu bahwa ajaran agama Islam itu dengan nama-nama Asmaul Husnanya dimengerti ya, serta bermanfaat bagi dirinya maupun bagi orang lain dan keluarganya Iya, ya, Bu. gitu ya Pak Rion ya. Jadi kita juga sebagai guru atau pengajar, kita memberikan pemahaman itu jangan hanya setengah-setengah, tetapi lebih fokus ya, supaya anak-anak ini jangan sampai gagal paham gitu ya. Kita menciptakan mereka itu, anak-anak didik kita menjadi anak-anak yang baik Iya, Bu. untuk kedepannya. Kita kan sebagai guru ini tugas kita mencerdaskan anak-anak bangsa supaya mereka jangan menjadi anak-anak yang seperti saat sekarang terjadinya begal-begal ya, kemudian apa namanya tawuran, kemudian berani mereka untuk Iya, Bu. berontak yang tidak
tidak mestinya gitu, dan juga pada usianya itu juga belum tidak mestinya dia untuk berbuat seperti itu. Nah, ini di sini kita juga sebagai guru ini adalah tanggung jawab kita karena kasihan ya. Saya tuh melihat sendiri ya semua Bapak Ibu, anak-anak yang di bawah umur itu ya. Sampai saya menangis. Saya melihat mereka itu di dalam ya. Apa yang dia lakukan cuma hanya tidak ada uang, maling uang kas masjid. Bayangkan, uang kas masjid, udah jelas tuh uang kas masjid, kota amal, ya, berani mengambil. Nah itu, jadi kalau kita belajar Asmaul Husna ini, dia bisa memahami, jadi malu sendiri gitu. Lebih baik dia bekerja daripada dia maling. Iya, Bu. Itu sesuai dengan mana Asmaul Husna Al-Qudus itu, Bu. Jadi memang saya sebagai guru itu memang berusaha menjelaskan ke anak-anak bahwasanya Allah itu Maha Suci. Ya. Jadi kesucian Allah itu ya, selagi hambanya mau bekerja, berikhtiar dengan sungguh-sungguh, insya Allah doanya didengar. Nah itulah salah satunya ya. Ya Pak Rion? Iya, Bu. Makasih banyak, Bu. Makasih. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan semuanya ini akan terlaksana dengan baik ya. Amin, amin. Makasih banyak atas masukannya, Bu. Sama-sama Pak Rion. Silakan Pak Rion, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.